Mobil minibus berwarna putih dirusak massa di gerbang tol Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mobil rusak cukup parah setelah dirusak massa. Sedangkan pengemudi mobil yang masih remaja berhasil diselamatkan. Massa mengejar mobil setelah menabrak 3 mobil dan 11 sepeda motor di beberapa lokasi di wilayah Kota Bekasi. Mobil berhasil dihadang dan berhenti di gerbang tol Marga Jaya, Kota Bekasi. Menurut keterangan polisi, pengemudi mobil berinisial MH panik setelah menabrak pengendara motor di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Karena sempat dikerubungi massa, pengemudi mobil putih itu malah tancap gas dan akhirnya dikejar massa dan menyerempet kembali belasan kendaraan lain. Ada satu dari perumahannya menyenggol kendaraan roda 2. Namun dia ada itikat baik, berhenti, namun kendaraan tersebut dikebrak-kebrak oleh teman-temannya ya, yang punya motor. Karena panik, ada dia kabur. Setelah ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, kasus ini diselesaikan secara musyawarah. Orang tua pengendara mobil tersebut mau bertanggung jawab dan berjanji akan mengganti seluruh kerusakan belasan kendaraan yang diserempet pelaku. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Dan sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Dua wanita pengendara sepeda motor terjatuh saat berboncengan setelah pakaian yang dikenakannya tersangkut di gir sepeda motor. Kedua korban menderita luka cukup parah dan kini dirawat di Rumah Sakit Dodi Sarjoto, Maros, Sulawesi Selatan. Dua wanita pengendara sepeda motor yang tengah berboncengan terjatuh setelah pakaian yang dikenakannya tersangkut di gir sepeda motor. Satu orang wanita tak sadarkan diri dan menderita luka di bagian hidung dan mulut. Diketahui kedua wanita bernama Astuti dan Hasni ini berboncengan dari arah Kecamatan Simbang dan hendak menuju Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun naas saat melintas di TKP, pakaian salah satu pengendara tersangkut di gir sepeda motor hingga keduanya terjatuh. Bahwa rok yang digunakan, rok panjang, itu masuk di dalam gir motor. Terus sampai terjatuh ya? Sampai terjatuh. Setelah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Bantimurung, kedua korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dodi Sarjoto karena mengalami luka cukup parah. 5 rumah hangus dalam kebakaran di kawasan Jalan Ketapang Baru, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga dan petugas berupaya memadamkan api yang merembet ke permukiman. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta padatnya hunian membuat api cepat merambat ke pemukiman lainnya. Menurut warga, ada kabel yang menyambar plafon dan merembet ke 5 rumah di sebelahnya. 18 mobil pemadam dikerahkan agar kebakaran tidak meluas. Tidak ada korban jiwa, namun ketua RT setempat mengalami luka kepala akibat reruntuhan bangunan dan dibawa ke rumah sakit. Sebuah bus yang mengangkut 34 penumpang terbakar di Jalan Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat kondisi bus habis terbakar. Kobaran api disertai asap hitam membumbung tinggi saat sebuah bus yang ditumpangi 34 penumpang terbakar hebat di jalur A ruas tol Jombang, Mojokerto, kilometer 706 Jawa Timur pada Rabu pagi sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Disebutkan bus NAS tersebut awalnya melaju dari Bandung menuju Denpasar di lajur kiri atau jalur lambat. Saat memasuki kilometer 705A, kendaraan mengalami pecah ban kanan belakang yang membuat pelek bergesekan dengan beton jalan. Gesekan itu menimbulkan percikan api hingga berujung terbakarnya bus tersebut. Petugas pemadam lantas bergegas memadamkan api ke seluruh badan bus.
Selama proses pemadaman, kondisi jalur terdampak sempat tersendat hingga 3 km. Terjadi kecelakaan sebuah bis terbakar di KM 705. Jadi bis PO Pahala Kencana dari arah barat menuju ke timur, dari Bandung menuju ke Denpasar, sesampainya di KM 705 mengalami pecah ban belakang sebelah kanan, di mana pecah ban tersebut menimbulkan percikan api, gesekan dengan beton yang menyebabkan bis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tercatat sebanyak 34 penumpang dan 4 kru berhasil dievakuasi sebelum api membakar bus naas tersebut. Seorang bocah jatuh ke celah peron akibat terdorong oleh penumpang lainnya di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu lalu itu pun viral di media sosial. Masyarakat dihebohkan dengan sebuah video viral tentang seorang anak yang terperosok ke celah peron stasiun kereta rel listrik Manggarai, Jakarta Selatan hari Minggu lalu. Momen itu terekam oleh kamera penumpang lainnya yang memperlihatkan detik-detik petugas keamanan dalam stasiun mengevakuasi anak tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada peron 2 stasiun Manggarai sekitar pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Diketahui anak tersebut terdorong oleh penumpang yang hendak naik KRL. Beruntung, bocah malang itu berhasil diselamatkan, namun mengalami luka pada bagian kepala. Kita beralih ke informasi lainnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengklaim memiliki opsi bocoran putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Denny meyakini terdapat opsi MK menolak seluruh permohonan pemohon hingga mengabulkan gugatan tim 01 dan 03. Alih-alih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengunggah pendapatnya yang diberi judul Bocoran Putusan MK. Denny meyakini bahwa sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi akan memunculkan sejumlah opsi putusan. Denny menduga opsi pertama yakni MK menolak seluruh permohonan dari pemohon, yakni tim hukum Anies Muhaimin dan tim Ganjar Mahfud, tetapi memberikan catatan usulan perbaikan Pilpres. Opsi kedua, MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Dalam pilihan ini, MK mengabulkan diskualifikasi Prabowo Gibran dan melakukan pemungutan suara ulang hanya antara paslon 01 dan 03. Poin selanjutnya menurut Denny adalah MK mengabulkan sebagian permohonan, yakni diskualifikasi Gibran dengan catatan Prabowo dapat kembali ikut PSU bersama pasangan baru. Opsi ketiga tersebut dinilai Denny tak mudah karena butuh keberanian, pengakuan, dan introspeksi institusional. Sementara itu, opsi terakhir memang tak termaktub dalam permohonan 01 dan 03, sehingga berpeluang ultra petita di atas perkara yang dituduhkan, sehingga keputusan hakim di luar permintaan para pihak. Opsi keempat, ia nilai memiliki bobot politis selain yuridis. Hingga kini, 8 hakim Mahkamah Konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan putusan yang diumumkan 22 April mendatang. Ketua Umum PDIP mengajukan amicus curiae sebagai pihak di luar pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Secara harfiah, amicus curiae merupakan sahabat pengadilan yang dapat memberikan masukan kepada majelis hakim atas suatu perkara yang berlangsung. Di tengah jalannya persidangan sengketa Pilpres, Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Pengajuan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, dan tim kuasa hukum TPN Todung Mulya Lubis. Sebagai bagian dari amicus curiae, Megawati menyampaikan pemikiran atau pendapatnya atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Amicus curiae juga diajukan oleh Indonesia American Lawyer Associate atau IALA. IALA yang merupakan asosiasi pengacara Indonesia di Amerika menyampaikan hal tersebut pada Rabu pagi. Perwakilan IALA menyampaikan bahwa amicus curiae ke MK sebagai bagian agar pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Sebelum diajukan, perwakilan IALA telah berdiskusi dengan para ahli sebelum menyampaikan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Dengan sejumlah pengajuan yang dilakukan oleh beberapa pihak, sejauh mana amicus curiae ini dapat mempengaruhi keputusan hakim di pengadilan? Ya itu bagian yang kemudian akan ditimbang-timbang oleh hakim ketika membaca amicus curiae, siapa dari siapa, ini seperti apa, substansinya seperti apa. Tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi. Tapi berbicara bagaimana pengaruh amicus curiae, nah itu lagi-lagi kita tidak bisa memastikan gitu ya, karena itu betul-betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya. Apakah memang keyakinannya dipengaruhi oleh amicus curiae atau kemudian standingnya itu ya dia sudah punya standing sendiri. Sesuai jadwal, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pada tanggal 22 April mendatang. Dan saat ini, Hakim Mahkamah Konstitusi masih menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Hujan deras yang mengguyur Uni Emirat Arab membanjiri sebagian besar akses jalan raya dan jalan tol di kota Dubai. Tak hanya Dubai, Oman dan Bahrain juga mengalami dilanda banjir besar. Dubai dilanda banjir besar akibat hujan badai. Dilaporkan curah hujan dengan intensitas lebih dari 30 mm yang turun sepanjang pagi di Dubai telah mengakibatkan akses jalan setempat terhambat. Hujan memang biasanya jarang turun di Uni Emirat Arab. Selain akibat badai, banyak jalan di Dubai tidak memiliki saluran drainase yang memadai, sehingga hujan yang jarang turun menyebabkan banjir. Sementara itu di negara tetangganya Oman, curah hujan yang tinggi juga telah menyebabkan banjir bandang. Air pun dengan cepat mengisi sungai-sungai yang kering dan waduk dan akhirnya meluap. Di negara yang berada di ujung timur batas semenanjung Arab ini, setidaknya ada 18 korban tewas akibat terseret luapan banjir dalam beberapa hari terakhir. Selain Dubai dan Oman, Bahrain juga dilanda banjir hebat akibat hujan lebat semalam. Negara Uni Emirat Arab ini dilanda badai. Setelah sebelumnya banjir juga menghampiri Qatar setelah melewati Oman. Akibatnya puluhan orang dilaporkan menjadi korban banjir ini. Sepekan setelah perayaan Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta masih ramai didatangi pemudik yang baru pulang dari kampung halaman. Sementara Pelabuhan Bakauheni Lampung masih terpantau ramai karena masih ada 20% pemudik yang belum kembali. Sedangkan jumlah penumpang di Terminal Bis Kampung Rambutan, Jakarta Timur telah menurun drastis. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sekitar 18.000 penumpang malam ini akan tiba di stasiun Pasar Senen. Sementara untuk menampung para penumpang, PT KAI mengoperasikan kereta tambahan untuk arus balik Lebaran 2024 dengan rute perjalanan stasiun Solo Balapan Pasar Senen Jakarta. Kereta tambahan tersebut dioperasikan mulai tanggal 19 April hingga 21 April 2024. Kereta tambahan ini guna mengakomodasi masyarakat yang belum mendapatkan tiket kereta api pada relasi favorit Solo-Jakarta. Di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, sepekan setelah perayaan Lebaran, kondisi di Terminal Bis Kampung Rambutan telah mulai normal. Kondisi ini tidak sepadat hari sebelumnya. Hingga Rabu malam, 229 unit bis dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, serta daerah lainnya tiba di Terminal Bis Kampung Rambutan. Sementara itu, 6 hari sesudah Hari Raya Idul Fitri, ribuan pemudik dari Pulau Sumatera telah kembali ke Pulau Jawa. Hari ini, Pelabuhan Bakauheni Lampung didominasi oleh para pemudik yang menggunakan transportasi umum. Diperkirakan kepadatan kendaraan masih akan terjadi hingga akhir pekan ini, mengingat masih ada 20% pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa.
Arus balik di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat kemarin masih terpantau ramai lancar. Begitu pula dengan arus balik mudik di ruas tol Jakarta Cikampek. Antrian panjang kendaraan tampak di gerbang tol Cikampek Utama masuk ruas tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta. Meski volume kendaraan arus balik berangsur menurun, namun arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon masih ramai pemudik motor. Meski terlihat ramai lancar, pengendara motor tetap harus mewaspadai jalur rawan macet seperti di sejumlah tempat kuliner di sisi jalan Pantura Cirebon dan Pasar Tumpah. Para pemudik motor memilih kembali ke daerah asalnya pada hari ini untuk menghindari kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon. Data dari Dishub Kabupaten Cirebon mencatat kendaraan sepeda motor baru kembali ke Jakarta 70% dan masih sisa 30% lagi. Sementara volume kendaraan pemudik balik dari arah timur membuat seluruh gardu transaksi yang dibuka ke arah Jakarta dipadati pemudik. Namun begitu, selepas gardu transaksi, arus lalu lintas tampak lancar. Antrian panjang kendaraan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Saat ini, rekayasa lalu lintas seperti satu arah maupun lawan arus tidak diberlakukan. Meski puncak arus balik telah terjadi, namun hingga kini diperkirakan masih ada sekitar 600.000 kendaraan yang belum kembali ke wilayah Jabodetabek. Anda kembali di Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, tim gabungan mengamankan ratusan balon udara berbagai ukuran di Durenan, Trenggalek, Jawa Timur. Balon udara berukuran besar jatuh di ruas Jalan Nasional Trenggalek Tulung Agung, nyaris menimpa pengguna jalan dan jaringan listrik PLN. Sementara itu, tim gabungan merazia balon udara di Durenan, Trenggalek, Gandusari, dan Kecamatan Tugu karena banyak ditemukan warga yang nekat menerbangkan balon udara pada momen perayaan Lebaran Ketupat. Dalam razia, petugas mengamankan 145 balon siap terbang. Balon udara dapat membahayakan lalu lintas penerbangan, gangguan jaringan listrik hingga bahaya kebakaran. Aparat Polsek Tarumajaya meringkus belasan remaja yang terlibat aksi tawuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, lalu menyerahkan kepada orang tua mereka. Yang ada orang tuanya, minta maaf sama orang tuanya masing-masing. Isak tangis orang tua dan anak pun tak dapat dihindari lagi. Polisi sengaja mempertemukan para remaja ini dengan orang tua mereka di kantor polisi. Di hadapan polisi dan orang tua mereka, para pelajar ini mengaku menyesal terlibat tawuran dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sebanyak 12 remaja dikembalikan kepada orang tua mereka. Sementara 2 lainnya masih dimintai keterangan karena kedapatan membawa senjata tajam. Hujan deras disertai angin kencang pada Rabu petang merendam jalan raya dan perumahan di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Tak hanya mengakibatkan banjir, 2 pohon akasia berukuran besar juga tumbang di ruas Jalan Raya Margonda. Kondisi ini membuat lalu lintas di Jalan Raya Margonda dari arah Jakarta menuju Citayam macet. Batang pohon yang tumbang tersebut berusaha disingkirkan oleh warga dan pengguna jalan. Penyebab banjirnya Jalan Raya Margonda dipicu buruknya saluran resapan air. Dampak hujan deras di Kota Depok pada Rabu sore juga merendam 50 rumah di Komplek Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok. Banjir dipicu dari meluapnya Kali Jantung. Menurut petugas keamanan komplek perumahan, banjir disebabkan lantaran drainase di area perumahan yang sempit, sehingga tak mampu menampung luapan air dari aliran Kali Jantung.